Buah apa ini? Di Amerika, buah ini berharga hingga $22 atau sekitar Rp343.000 setiap 5 bijinya. Lalu, mengapa begitu mahal? Dan serumit apa proses panen hingga distribusinya? Pitaya tumbuh di kaktus seperti pir berduri dan buah naga. Mereka sering dibilang buah naga karena kesamaan nama mereka Pitaya dan Pitahaya. Tapi tidak seperti selayaknya buah naga yang tumbuh di seluruh dunia. Buah pitaya ini hanya dapat ditemukan di Meksiko dan beberapa bagian di Amerika Serikat. Di negara bagian Jalisco, Meksiko, buah berduri ini menjadi pendorong utama ekonomi lokal saat sedang musimnya. Pitaya banyak dipuji karena manisnya, juga kaya akan vitamin C, serat, potasium, zat besi, dan kalsium. Bahkan bijinya kaya akan omega 3. Tersedia dalam berbagai warna, dari mulai merah merona, jingga darah, hingga merah tua atau putih pudar. Pitaya seperti buah kiwi dan semangka yang berwarna-warni. Setidaknya sama dari segi teksturnya. Sementara biji hitam kecilnya memberikan penyeimbang renyah dengan manisnya buah yang berair. Dan setiap warna yang semuanya berasal dari kaktus yang berbeda dan memiliki rasa yang berbeda pula. Pitaya tidak hanya dapat dimakan langsung, namun dapat pula dalam bentuk yang berupa diekstrak. Ada beberapa daerah buah ini diproses untuk ditambahkan ke makanan penutup seperti coyota, yaitu kue besar manis yang sangat tradisional di Meksiko. Bisa pula dibuat untuk campuran es krim, es loli, jelly, kue, atau makanan ringan seperti cabai kering dan makanan siap saji seperti tamale. Biasanya memanen buah pitaya pada malam hari dan dini hari. Pitaya tumbuh pada jenis kaktus yang disebut kaktus pipa organ. Kaktus ini bisa tumbuh hingga setinggi 30 kaki. Untuk mengambil pitaya di bagian atas tanaman, biasanya menggunakan buluh panjang yang dilengkapi dengan paku. Musim pitaya biasanya dimulai sekitar pertengahan April dan berlangsung selama 60 hingga 70 hari ke depan, dengan hujan musim panas pertama yang menentukan akhir musim. Tidak seperti buah naga biasanya, pitaya tumbuh dalam jumlah yang lebih sedikit. Secara umum, kaktus organ pipa dapat menghasilkan 1 buah per hari dan 60 pitaya untuk seluruh musim. Untuk mulai berbuah, kaktus membutuhkan setidaknya 8 tahun dan untuk mencapai kedewasaan dibutuhkan 15 tahun. Sebagai perbandingan, pada saat kaktus dewasa, kaktus ini dapat menghasilkan 3 gelombang buah per musim dan masing-masing 100 buah per pohonnya. Pitaya terdiri dari 85% air dan sangat mudah rusak. Mereka hanya bisa bertahan sekitar 24 jam sebelum kehilangan tekstur dan rasa. Begitu aman disimpan di dalam lemari es, mereka akan bertahan lebih lama. Memetik pitaya bisa dibilang sulit karena dilakukan pada malam hari atau dini hari. Namun, memetik pitaya bukan bagian tersulit dari proses ini. Yang cukup sulit adalah ketika berurusan dengan bagian luar runcing dari buah yang baru dipetik. Selesai memetik, petani harus langsung mengolah buahnya jika ingin buah itu sampai segar ke pelanggannya. Sebelum bisa dijual, para petani harus segera mencabut puluhan duri dengan tangan kosong. Durinya sangat keras dan buahnya sendiri sangat rapuh. Jadi saat membersihkannya, kita harus berhati-hati agar kulitnya tidak terkelupas terlalu banyak. Ini akan membuat buah lebih empuk dan akan lebih cepat rusak. Pitaya dicukur dengan tangan kosong karena jika menggunakan sarung tangan akan membuat buah memar.
Pada puncak musim, biasanya petani dapat membersihkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pitaya setiap harinya. Dengan banyak pitaya ini, satu gelombang yang bagus bisa bernilai mulai dari 2.000 US dollar hingga 2.700 US dollar. Setelah pitaya dibersihkan, dimasukkan ke dalam keranjang anyaman besar berlapis yang akan dijual ke pasar. Proses yang rumit ini membuat pengiriman pitaya ke pelanggan menjadi sangat sulit dan mendorong harga lebih tinggi. Tergantung lagi di mana Anda tinggal. Pitaya paling murah jika dijual secara lokal. Di Meksiko, harga cukup bervariasi pada ukuran buah, juga pada lokasi Anda membelinya. 4.000 pitaya berkualitas tinggi yang bisa bernilai hingga 2.700 US dollar di pasar lokal dan dapat terjual lebih dari 7.400 US dollar untuk kerumitan ekstra yang diperlukan ketika membawa pitaya ke kota. Bahkan di Amerika Serikat kita harus merogoh kocek hingga 22 US dollar untuk 5 buah pitaya. Membawa pitaya keluar kota dan masuk ke kota adalah sebuah tantangan. Beberapa pitaya yang dipetik selama beberapa jam ada kemungkinan besar tidak sampai ke tujuan. Inilah mengapa pitaya sangat jarang ditemukan di luar Meksiko. Hanya segelintir perusahaan yang akan mengambil resiko untuk mengirim buah ke luar negeri, baik dengan mengemudi berjam-jam melintasi perbatasan Amerika Serikat atau mengirimkannya dengan paket ekspres. Ini biasanya juga pre-order yang mencapai pelanggan secara langsung daripada mengangkut pitaya ke kios pasar lain. Harga akhir akan menjadi 2 kali lipat daripada yang ada di pasar Meksiko. Selain itu, ketidakpastian musim juga memainkan peran terbesar. Dalam beberapa tahun terakhir, pitaya bahkan lebih manis untuk penduduk setempat. Permintaan meningkat. Ada 2 perusahaan menyebarkan ke luar kota dan membuat pasar pitaya semakin besar. Cuaca yang cukup ideal untuk pitaya. Dalam beberapa tahun terakhir, hujan datang sedikit lebih lambat dari biasanya dan membawa lebih sedikit curah hujan, sehingga memperpanjang musim tanam. Tapi, ini juga belum tentu kabar baik dalam jangka panjang. Kaktus sendiri tumbuh subur di gurun dan suhu tinggi, memungkinkan buahnya tumbuh. Namun, mereka juga tidak kebal terhadap panas yang ekstrim. Sebuah studi tahun 2022 menemukan bahwa 31% spesies kaktus dunia saat ini terancam punah. Pada tahun 2050, angka tersebut dapat meningkat menjadi 90% akibat iklim yang semakin panas dan kering. Tekanan ini bisa membuat pitaya menjadi buah yang langka. Bahkan sekarang, saat musim panen tiba, satu musim tidak cukup bagi penduduk setempat untuk menghidupi keluarganya.